Selamat malam Bu, izin saya Rabi Jiri Mega Kota Barat, izin mengerjakan tugas satu Pancasila yang dimana maksimal 3 menit dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila generasi muda dengan fokusnya BPUKBI, Piagam Jakarta atau PPKI atau perkembangan Pancasila dalam konteks dari masa Orde Baru sampai dari masa Orde Baru, peristiwa penting, fokus yang menjadi masalah, nilai Pancasila, dan refleksi pribadi. Izin Bu, saya tidak bisa off cam karena kamera saya sampai sekarang belum bisa diaktifkan dan saya ingin memaksimalkan waktu yang ada. Kita langsung saja ke presentasi hari kelahiran Pancasila. Mohon maaf jika sedikit ribut karena di rumah saya ada sedikit pesta gitu tanggal kelahiran Pancasila. Kita lanjut. Di pendahuluan ini kita bisa melihat ini kan pelajaran anak SD, SMP, SMA sederajat yang kurikulum sekarang. Pancasila itu merupakan cita luhur tertanam dari perubahan bahasa Indonesia, bukan dasar frasa, tapi Pancasila ini itu menjadi ciri khas utama dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu adalah memiliki yang namanya moto Pancasila, dan kita akan membahas bagaimana terbentuknya latar belakang sejarah, pendiri, atau motivasi apa sih dasar Pancasila itu, dan bagaimana proses-proses terbentuknya sehingga bisa menjadi sebuah yang bernama Pancasila. Dan kita di sini sidang B yang pertama kita tahu dulu ada BPUPKI, yaitu panitia yang didirikan oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk mempersiapkan penyelidikan yang berkaitan kemerdekaan Indonesia, meskipun para penjajah BPUPKI sebagai wadah aja waktu itu. Ya, sebagai kita tahu BPUPKI itu cuman nih gue kasih lu tempat lu cari sendiri gitu, biasa gaulnya ya. Dan waktu itu pidato Soekarno 1 Juni jadi warisannya tak ternilai. Yang kita tahu 1 Juni hari kesaktian Pancasila, karena waktu itu muncul ide-ide cemerlang bagi Pancasila dan ada beberapa banyak ide Pancasila itu sendiri. Ada 5 Pancasila, titik baliknya yang signifikan dalam pengembangan prinsip mendasari Indonesia. Ada pidato Soekarno tanggal 1 Juli, 5 prinsip menjadi model bagi Pancasila yang dilakukan saat ini sebagai landasan kehidupan yang bernada konsep dan hakikat berbeda-beda. Dan sebelumnya itu waktu itu ada salah satunya ada kebangsaan Indonesia, yaitu internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi dan kesadaran sosial. Ada 3 kalau nggak salah dulu. Dan waktu itu karena saking banyaknya perundingan dan kebanyakan banyak isi-isinya, maka dibentuklah panitia 9. Dan panitia 9 ini itu yang memegang penuh peranan penting dari kerja keras atau cermat para anggota-anggotanya dulu. Dan ada beberapa orang-orang penting panitia 9 dulu untuk mendeklarasikan Pancasila tersebut. Pancasila ini perubahan besar yang menjadi kebutuhan bagi Tuhan Maha Esa, dengan menomor satukan memprioritaskan Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan utama dari semua sila yang ada. Dan yang kedua, pendiri bangsa Indonesia juga harus membangun negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, karena di mana waktu itu ada perubahan Piagam Jakarta yang dimana kalau nggak adil dan bersatu berdaulat itu kurang kurang pas namanya. Terus ada juga nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang terkandung dalam sila pertama, yang model sosialnya yang penting bagi Indonesia, karena kita ini model sosial yang pentingnya untuk bangsa Indonesia dan saling membutuhkan satu sama lain. Dan waktu itu setelah banyak drama, pertingkaian, dan penegasan Pancasila yang konsep yang panjang melibatkan pemangku penting Pancasila akhirnya disetujui sebagai dasar negara. Waktu itu pada tanggal setelah proklamasi kemerdekaan yang waktu itu didesak oleh beberapa para tokoh-tokoh kita, Insinyur Soekarno, waktu itu tanggal 18 Agustus, Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI penegasan tersebut. Dukungan PPKI terhadap Pancasila sebagai perubahan dasar besar, sebagai landasan negara Pancasila. Maka dari itu setiap kita upacara atau setiap kita melakukan 17 Agustus kita selalu membacakan Pancasila 5 dasar negara. Dan sekian dari saya, karena prosesnya sudah kita tahu banyak betul bagaimana proses Pancasila tersebut, dan salah satunya tersebut adalah yaitu karena PPKI tersebut sudah menancang semuanya, dan kita sudah tahu bagaimana proses lahirnya Pancasila dan kesaktian Pancasila tersebut itu apa. Ini kita tahu prioritasnya apa,
dan untuk dari siapa, untuk kita siapa, untuk ke siapa. Karena itu saya Radi Jering Edit Faruta Barat, singkat saja videonya Bu, karena tidak terlalu panjang, karena mungkin teman-teman yang lain sudah ada juga beberapa videonya hampir mirip dengan saya, tapi yang jadi poin penting saya di sini adalah generasi muda, yaitu generasi muda itu kita harus tahu mana prioritas kita, sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita harus menuhankan sesuai ajaran agama masing-masing, dan kedua sampai yang terakhir, sebagai kita makhluk sosial kita harus tetap bersatu padu seperti dasarnya BPUPKI dan Piagam Jakarta PPKI. Awalnya mereka berembuk dan akhirnya mereka bersatu untuk membentuk satu namanya Pancasila. Kalau mereka berpikir sendiri satu sama lain, nggak akan bisa terbentuk lahirnya Pancasila. Dan maka dari itu, saya Radi Jeri Malto Barat izin pamit undur diri. Makna dari Pancasila tersebut untuk generasi muda Indonesia kita adalah kita harus tetap mengingat dan bagaimana mengaplikasikan Pancasila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan begitu uh, tidak tidak terjalankan dasar negara kita. Negara kita maju karena ada dasar negara. Landasan fondasi kita yaitu Pancasila sendiri. Maka dari itu saya Radi, saya pamit undur diri. Selamat malam.